Cobalah pikir betapa sulitnya menyampaikan kebenaran kepada manusia jika tidak membawa tanda bukti. Bisa-bisa manusia mengucapkan tong kosong, kumbal amok, ember pecah, kompor meleduk. Namun jika membawa tanda bukti, lain lagi serangannya. Yang dituduh tukang sihirlah, muridnya setanlah, anak buah iblislah, tukang tenunlah, atau entah apalagi lah. Terus bagaimana maunya manusia? Bagaimana cara menyampaikan kebenaran manusia agar akurat sampai seperti yang diharapkan? Padahal pada intinya para penyampai kebenaran itu hanya menginginkan agar manusia selamat, tetapi manusianya kok benar-benar menjengkelkan. Begini salah, begitu juga salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi nabiyyina Muhammad bi adadi jami'i ni'matika alladhi an'amta alaina ya Allah, bi adadi jami'i ni'matika alladhi an'amta ala jami'i makhluqatika ya Allah. Ya Rabbana anta Rabbuna wa anta Rabbul alamin. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Sahabat semua, selamat berjumpa kembali di Dinasti Aswaja Channel. Pada video kali ini, tema yang disampaikan adalah hal inti yang tidak diintikan oleh kebanyakan umat manusia, yaitu kalimat-kalimat kebenaran. Kalimat kebenaran yang selama ini sering diabaikan dan diremehkan, sehingga banyak umat manusia tidak mengintikan sesuatu yang inti. Kebenaran dianggap tidak penting karena merasa bahwa kebenaran itu bukan ilmu pasti, sehingga maknanya menjadi multi tafsir. Kami berharap sahabat semua telah menyimak video-video kami sebelumnya, sehingga materi kali ini akan lebih mudah untuk dipahami. Karena kami beranggapan bahwa materi ini merupakan pintu awal kedua setelah materi kasih sayang untuk memperoleh hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa.
Kebenaran hakiki di dalam istilah Jawa tentunya menjangkau kalimat benar lan benar. Kalau hanya sekedar benar, maka yang terjadi sistem kebenaran tidak dapat berjalan dengan semestinya, sehingga haruslah benar. Maksudnya suatu kebenaran diletakkan pada situasi dan kondisi yang tepat, benar-benar tepat, sehingga kebenaran jadi ilmu pasti. Apabila meletakkan kebenaran pada situasi dan kondisi yang tidak tepat, maka yang terjadi adalah kezaliman, yaitu meletakkan sesuatu di tempat yang tidak seharusnya, atau melakukan yang tidak adil, tidak sesuai dengan takaran, atau sewenang-wenang meletakkan kebenaran. Sahabat semua, banyak umat manusia mengidap virus penyakit yang disebut pembantah. Tentunya pembantah kebenaran atau menolak kebenaran. Virus ini salah satu variannya adalah wahn, yaitu cinta dunia dan takut mati. Gejala atau ciri-ciri penyakit ini mungkin sahabat semua sudah banyak yang mengetahuinya. Salah satu gejalanya adalah menolak kebenaran dengan cara salah satunya dengan mengajukan argumentasi yang tidak didasari suatu itikat baik dan kejujuran hati nurani dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga argumentasi tidak murni menyampaikan kebenaran untuk menyelesaikan masalah demi menghasilkan kebenaran. Hal ini tentunya akan berakhir pada debat kusir, menang-menangan, angkuh-angkuhan, sombong-sombongan, dan lain sebagainya, sehingga cenderung mengutamakan nafsu daripada solusi, dan kebenaran berubah menjadi kebenaran palsu. Kebenaran yang berusaha dimanipulasi menjadi kepalsuan. Terkait masalah logika dalam berargumentasi, lebih lanjut akan kami sampaikan di video kami selanjutnya dengan tema yang berhubungan dengan hal tersebut, insya Allah. Sahabat semua, kami juga menyadari bahwa kami juga belajar dan berusaha memperbaiki diri kami sendiri untuk dapat meraih kebenaran yang hakiki, bukan kebenaran palsu. Karena pada kenyataannya, kebatilan itu tidak akan hancur oleh kebenaran palsu. Kami berharap sahabat semua juga berusaha belajar dan menyampaikan kebenaran-kebenaran pada diri sendiri dulu. Kami juga sadar bahwasanya jika manusia sudah bersungguh-sungguh ikhlas dan menggunakan akal sehatnya atau kejernihan berpikir, namun kebenaran yang disampaikan belum mampu menyelesaikan masalah atau belum mampu membuahkan solusi kebenaran, maka jawabnya adalah perbanyak istighfar. Sebagaimana sabda beliau Nabi Muhammad SAW, yaitu barang siapa tak henti membaca istighfar, niscaya Allah akan mengadakan baginya solusi untuk setiap himpitan hidup, jalan keluar untuk setiap kepedihan, kebebasan, serta rezeki secara tidak disangka-sangka, atau kalimat lain yang semakna dengan kalimat tersebut. Sahabat semua, siapapun kalian, apapun warna kulit kalian, dari bangsa atau suku apapun kalian berasal, bahkan apapun kepercayaan atau agama yang kalian anut saat ini, kebenaran tetaplah kebenaran. Benar lan benar, bukan benar tetapi tidak benar. Tentunya kita semua mendambakan
sesuatu kebenaran yang hakiki. Maka dari itu kami berusaha menyampaikan kebenaran hakiki. Dan video kali ini kami beri judul Manusia itu aneh, meremehkan, dan tidak mengintikan sesuatu yang inti. Langkah menuju jalur kebenaran. Sekali lagi kami berharap mudah-mudahan apa yang kami sampaikan merupakan kebenaran hakiki, sehingga pertikaian antar umat manusia segera berakhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Sahabat semua, ingat, apapun kepercayaan atau agama yang kalian anut saat ini dalam masalah kebenaran, kami tidak membeda-bedakan. Kami mohon untuk menyimaknya sampai akhir detik akhir video ini. Seperti biasanya, tentu kalimat yang kami sampaikan adalah bahasa-bahasa sederhana agar bisa semudah mungkin untuk dipahami. Oke, langsung saja. Tak usah kita otot-ototan. Ayo kita berpikir. Langkah menuju jalur kebenaran. Hal kebenaran. Sesungguhnya kebenaran itu adalah hal yang sangat masuk akal, bahkan pasti masuk akal, asalkan kita bisa memberangkatkan pikiran kita dari yang paling dasar, mulai dari titik nol. Bahkan kebenaran itu kata pasti. Artinya kata pasti adalah pasti bisa diterima akal sehat, atau akal sehat tak mungkin menolaknya. Bahkan sehingga pastinya, maka kebenaran itu bisa dicontohkan sebagai berikut. 1 ditambah 1 tentunya sama dengan 2. Sehabis Senin adalah hari Selasa. Habis bulan Oktober adalah bulan November. Yang melahirkan aku adalah ibu kandungku. Begitulah sesungguhnya kenyataan kebenaran itu, yakni pasti bisa diterima akal sehat. Bahkan tak mungkin akal sehat bisa membantahnya, kecuali dimanipulasi. Kalimat-kalimat seperti itu jelas tak mungkin akal sehat bisa membantahnya. Tetapi selama ini telah terjadi sesuatu yang sangat aneh. Begini, kebenaran itu bila mau diucapkan kapan saja dan diucapkan siapa saja, sekali lagi diucapkan kapan saja dan diucapkan siapa saja, tetap saja kalimat-kalimat kebenaran tidak bergeser dan benar adanya. Namun jika kalimat kebenaran yang melenceng dari dua hal tersebut, maka itu bukanlah kebenaran hakiki. Maksudnya begini, mau diucapkan pagi, sore, malam, bulan yang lalu, bulan depan, tahun depan, tetap saja kedudukannya tak akan berubah, yakni tetap saja benar. Dalam hal ini kita tidak membahas suatu kasus loh ya, hanya mendefinisikan inti kebenaran. Begitu juga kebenaran mau diucapkan raja, presiden, menteri, atau rakyat biasa, bahkan diucapkan pengemis, gelandangan, tetap saja kalimat-kalimat itu tak akan berubah menjadi salah, yakni tetap saja benar. Maksudnya begini, kalimat-kalimat seperti itu jika diucapkan pagi tetap benar, dan kalau diucapkan sore juga tetap benar. Bukan diucapkan pagi benar, kemudian diucapkan sore harinya disalahkan. Ini kita tidak membahas suatu kasus loh ya,
hanya mendefinisikan inti kebenaran. Jika ada kebenaran hukum absolut dan kebenaran hukum kontemporer, itu beda konteksnya dengan apa yang kami sampaikan di video ini. Karena kategori atau jenis kedua kebenaran itu, induknya atau intinya tetaplah kalimat kebenaran. Oke, lanjut. Jelasnya saja, kalimat-kalimat kebenaran itu bukan kemudian bisa dikatakan kalau yang mengucapkan presiden maka benar, tetapi kalau yang mengucapkan pengemis disalahkan. Bagaimana? Sudah jelas? Sudah bisa menangkap kemana arah pembicaraan kami? Begini, kebenaran itu seperti kalimat yang telah kami sampaikan di atas, yakni tiap-tiap manusia bisa menangkapnya sendiri-sendiri, dan pikirannya pun tak bakal bisa membantahnya. Tetapi sesungguhnya sekarang ini telah terjadi wabah aneh yang menyerang masyarakat koloni manusia. Wabah aneh itu begini, di dalam menangkap kebenaran sering saja seperti dagelan, yakni kalau yang mengucapkan orang yang disenangi bisa membenarkan, tetapi kalau yang mengucapkan orang yang tidak disenangi kok disalahkan. Tetapi agar lebih jelas lagi masalah dagelan ini, baik tentunya kita angkat saja misalnya sebagai berikut. Misalkan saja Anda mengatakan kepada anak Anda yang masih kecil begini, nah, sehabis bulan Oktober itu bulan November, tiba-tiba ada orang rame-rame berkata begini yang ditujukan kepada Anda, "Hei, nah, jangan percayai bapakmu itu, sebab bapakmu miskin. Tahu apa dia? Ngurusi kamu saja nggak becus." Kalau tidak begitu, karena mungkin Anda kebetulan orang kaya, maka orang ramai-ramai berkata begini, "Hei, nak, jangan percayai, bohong bapakmu itu. Bapakmu bisa berkata begitu kan karena kaya. Coba kalau miskin, mana mungkin bapakmu bisa bicara seperti itu." Kalau tidak begitu, maka orang ramai-ramai berkata begini, "Hai nak, bohong bapakmu itu. Omong kosong, ember pecah, kompor meleduk. Bapakmu itu tidak bisa apa-apa." Wabah seperti itulah yang sesungguhnya telah menjalar hampir ke semua habitat makhluk manusia. Tentu kami boleh bertanya, kira-kira bagaimana perasaan Anda jika ada yang mengatakan demikian pada Anda? Benar-benar wabah dagelan telah menutup jagat kesadaran manusia. Tetapi karena yang dibicarakan di sini adalah masalah kebenaran, tentu yang demikian itu bukan dagelan, tetapi jelas tragedi. Kalau toh harus dimaknakan sebagai dagelan atau lawaan, maka jelas yang demikian itu merupakan dagelan-dagelan setan, lawaan menghibur iblis, dan pasti kecelakaan yang sejadi-jadinya buat manusia. Sebut saja di sini bahwa manusia telah terjangkit penyakit yang luar biasa aneh di dalam hal menangkap dan menerima masalah kebenaran. Padahal benar tidaknya suatu masalah bisa manusia menilai dengan akal pikirannya sendiri-sendiri yang memang sudah tersedia di tempurung kepalanya. Tetapi nyatanya sangat aneh, yakni di dalam hal menangkap bahasa kebenaran, manusia memiliki syarat
syarat sendiri-sendiri, yakni kalau tidak begini tidak, kalau tidak dari si dia tidak, kalau dari dia aku tak sudi, dan sebagainya dan sebagainya. Padahal yang namanya kebenaran tetap saja selama-lamanya tidak akan berubah menjadi kesalahan, sekalipun yang mengucapkan presiden atau pengemis di jalan. Benar adalah benar dan salah adalah salah. Bukanlah kontemporer yang bisa saja sewaktu-waktu dikotak-atik sekena-kenanya. Dan kebenaran adalah kata pasti, sehingga tak mungkin manusia bisa membantah. Dan pada yang demikian itu, akal pikiran manusia jelas-jelas mengerti. Tetapi entah apa yang terjadi, nyatanya kegetiran ini harus terjadi, bahkan terus berjalan sepanjang tahun, sepanjang abad, sepanjang zaman. Mari kita berpikir. Sekali lagi, coba pikirkan. Kalau kejadian seperti pembicaraan anak dan bapak itu, yang kemudian orang ramai-ramai menyalahkan si bapak itu, maka apa sesungguhnya yang sedang terjadi menimpa manusia? Padahal keadaannya sama dan sejenis dengan kejadian itu telah terjadi memenuhi habitat hidup manusia. Jelasnya begini, di dalam dunia manusia sudah lama terjadi wabah persis atau identik dengan itu. Sekali lagi kukatakan, yakni wabah pilih bulu di dalam menilai kebenaran. Dan di sini kami namakan wabah ahli bantah. Kukatakan wabah ahli bantah sebab begini, manusia itu kalau sudah kena penyakit ini, keadaannya sudah serba membantah, yakni apapun keterangan yang dihadapkan kepada mereka selalu saja dibantah. Anehnya lagi begini, kalau mereka sudah tidak bisa mengolah alasan atau argumentasi memainkan kata dan kalimat, kemudian cara membantahnya sangat konyol, yakni karena yang bicara tidak disenangi, kemudian dicari-cari alasan, karena yang bicara miskin lah, karena yang bicara orang kaya lah, kalau diri yang mendengarkan orang miskin tersebut, atau karena yang bicara tak bisa menunjukkan hal-hal yang aneh-aneh lah, atau karena yang bicara seperti tukang sihir lah, atau menganggap remeh karena yang bicara dulu pernah menjadi kuliah, atau apapun lagi semau mereka. Sekali lagi kami katakan dan tak akan pernah bosan kami katakan bahwa yang namanya kebenaran itu diucapkan siapapun tetap sama keadaannya, sebab kebenaran itu ilmu pasti. Dan sekarang kutunjukkan mengenai wabah penyakit membantah adalah sebagai berikut ini. Tentu kewajiban kalian sendiri-sendiri untuk mengurusi diri kalian sendiri-sendiri tentang penyakit yang dikukuh-kukuh itu, yakni sebagai berikut. 1. Manusia itu aneh. Sebab begini, kalau mereka mendengarkan fatwa mengenai kebenaran dari orang miskin, mereka berkata begini, dia itu siapa sih kok bicara begitu?
hidupnya sendiri saja aut-autan, tak pantas dilihat orang. Rumahnya berantakan, sering berhutang kemana-mana. Kok nggak tahu diri sih dia itu? Dan atau kalimat yang senada, semakna dengan kalimat itu. Tentu bisa dikomentari begini, loh, hubungannya apa? Hubungan antara kemiskinan yang disandang dengan fatwanya itu apa? Padahal dia itu menyampaikan kebenaran. Kenapa diurus miskin kayanya? Ingat, lihat jiwa Anda sendiri. Sebab kalau Anda sampai terjangkit seperti ini, bisa-bisa tamat riwayat keselamatan Anda. Sebab jangankan masuk ke dalam jalur kebenaran, bahkan tiketnya pun Anda tak akan dapatkan. Tetapi kami katakan, yang namanya kebenaran tidak peduli siapapun yang mengucapkan, dan masing-masing manusia telah dilengkapi dengan akal pikirannya sendiri-sendiri untuk menilai. Kebenaran itu ilmu pasti. Selanjutnya, nomor 2, manusia itu aneh. Sebab begini, kalau mereka mendengarkan fatwa mengenai kebenaran dari orang kaya, mereka berkata begini, bisa saja dia itu bicara panjang lebar seperti itu. Sebab sekarang ini dia sedang kaya. Coba saja kalau dia miskin, pasti dia pungkau. Atau kalimat lain yang semakna dengan kalimat ini. Repot kan jadinya, miskin dibantah, kaya juga dibantah. Terus maunya bagaimana? Teliti jiwa kalian sendiri-sendiri dan pahami betul-betul keadaan jiwa Anda, sebab tetap saja bahayanya. Penyakit ini pula yang menyebabkan manusia kehilangan jejak di dalam menangkap kebenaran. Jangan sampai kalian celaka karena ketololan kalian sendiri-sendiri. Tetap kami sampaikan, kebenaran itu seperti ilmu pasti. Dan masing-masing diri kita bisa menilai dengan pikiran kita sendiri-sendiri. Kebenaran adalah ilmu pasti. Selanjutnya, nomor 3, manusia itu aneh. Sebab begini, kalau mereka mendengarkan fatwa mengenai kebenaran dari orang yang tidak bisa menunjukkan hal-hal yang ajaib atau gaib, atau tidak bisa mendatangkan bantuan gaib yang mempermudah tercapainya keinginan manusia, mereka berkata begini, dia itu omong kosong, gombal amoh, ember pecah, kompor meleduk, nihil besar, dia kosong melompong, bohong, jangan percayai dia. Atau kalimat lain yang semakna dengan itu. Tentu bisa dikomentari, pantas dukun-dukun laris, tukang-tukang sihir panen, tukang-tukang sulap merajai kebenaran. Coba pikir saja, sebagaimana kenyataan yang terjadi, yakni karena gilanya manusia akan hal-hal yang ajaib, akhirnya otak warasnya sendiri-sendiri yang dikorbankan. Lagi pula, karena orang bisa menunjukkan hal-hal gaib atau ajaib, kemudian dikukuhi sebagai pasti apapun yang dikatakan selalu benar. Tentu hal ini tragedi buat manusia. Sebab manusia bisa
main sulap atau kecepatan tangan. Apa mungkin kemudian setelah bermain sulap, kemudian berkata bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 9. Nah, kemudian Anda membenarkan ucapannya. Kemana larinya kesadaran Anda? Di mana letak warasnya Anda? Tetap saja, yang namanya kebenaran adalah ilmu pasti. Teliti jiwa kalian sendiri-sendiri. Jangan teliti orang lain. Biarkan mereka juga meneliti jiwanya sendiri-sendiri. Berapa kali Anda pergi ke dukun, tukang ramal, para abnormal? Apa yang Anda lakukan? Bukankah di sana Anda persis kerbau dungu? Apapun kata dukun kalian iyakan atau pasrah, padahal tidak benar-benar tahu apakah Anda dituntun atau dijerumuskan. Kembali ke masalahnya, yakni jangan gila keajaiban dan tetap pakai akal sehat kalau benar-benar Anda ingin selamat. Perlu keajaiban? Maka kami jawab sekarang bahwa di dalam kebenaran hakiki juga banyak sekali keajaiban. Tetapi keajaiban ini yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara akal sehat. Jadi tidak aur-auran, semuanya ditata berdasarkan hukum yang apik dan rapi. Bener lan bener, kebenaran hakiki. Selanjutnya, 4. Manusia itu aneh. Sebab begini, kalau mereka mendengarkan fatwa mengenai kebenaran dari orang yang bisa menunjukkan hal-hal ajaib atau gaib atau aneh-aneh yang tak masuk akal, mereka berkata begini, wah, dia itu pasti tukang sihir. Pasti dia itu muridnya iblis, anak buah setan-setan gentayangan. Wah, bahaya deh. Tak mungkin dia itu orang baik. Pasti dia menyesatkan. Aku tak akan percaya omongannya atau kalimat yang semakna dengan itu. Komentarnya begini, cobalah pikir betapa sulitnya menyampaikan kebenaran kepada manusia jika tidak membawa tanda bukti. Bisa-bisa manusia mengucapkan tong kosong, gombal amoh, ember pecah, kompor meleduk. Namun jika membawa tanda bukti, lain lagi serangannya. Yang dituduh tukang sihir lah, muridnya setan lah, anak buah iblis lah, tukang tenun lah, atau entah apalah gila. Terus bagaimana maunya manusia? Bagaimana cara menyampaikan kebenaran manusia agar akurat sampai seperti yang diharapkan? Padahal pada intinya para penyampai kebenaran itu hanya menginginkan agar manusia selamat, tetapi manusianya kok benar-benar menjengkelkan. Begini salah, begitu juga salah. Teliti jiwa Anda sendiri dan tetap benar dan salahnya sebuah fatwa atau keterangan, Anda bisa menilai sendiri dengan akal pikiran Anda sendiri dari manapun asal keterangan-keterangan itu. Awas,
Jangan sampai Anda kehilangan tiket masuk ke dalam jalur kebenaran hanya akibat kekonyolan Anda sendiri ketika harus menggunakan akal sehat. Dan tetaplah kebenaranlah adalah ilmu pasti bersambung. Jadi sekali lagi terkait materi ini terserah kepada sahabat semua untuk menilainya. Kami kembalikan kepada diri kalian semua. Demikian sahabat semua, materi pertama tentang hal inti yang tidak diintikan oleh umat manusia. Yang jelas materi yang disampaikan tidak ada hubungannya dengan tokoh manapun atau siapapun. Materi ini sumbernya dari naskah-naskah pendiri jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu saja warisan naskah-naskah ini kami sampaikan kepada diri kami sendiri dulu untuk pembelajaran bagi diri kami juga, untuk memperbaiki diri kami. Sekali lagi kami menyampaikan hal ini kepada sahabat semua agar kita bersama-sama mempunyai suatu kesadaran akan kebenaran yang hakiki untuk perlu dipelajari, dipahami, dan dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Kami berharap materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton dan menyimak video-video kami. Mohon sabar menunggu video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.